Alright, oke. Kemarin kita sudah mempelajari tips untuk mengerjakan reading comprehension ya dari skill yang ke berapa kemarin? 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kita ulas sebentar materi yang sudah kita pelajari di lesson yang ke 5 ya. Oke, nah di lesson yang kelima kemarin kita mempelajari find pronoun reference. Nah, kita diminta untuk mencari rujukan dari kata ganti. Oke, rujukan dari kata ganti. Nah, rujukan dari kata ganti itu biasanya kata ganti yang digunakan berupa they sama it ya. Nah, they itu merujuk ke benda jamak, sedangkan it merujuk ke benda tunggal. Oke, they merujuk ke benda jamak dan it merujuk ke benda tunggal. Nah, itu. Nah, kita perlu mempelajari kalimat kita perlu mempelajari kalimat sepenggal kalimat yang terletak sebelum kata ganti tersebut. Oke, sebelum kata ganti tersebut. Tuh. Kemudian di lesson yang ke 6 kemarin kita mempelajari answer implied detail question correctly. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan implied detail. Implied detail itu kita diminta untuk drawing conclusion. Oke, menarik kesimpulan ya. Oke, menarik kesimpulan terhadap apa? Specific detail or detail gitu. Menarik kesimpulan. Nah, pertanyaannya seperti apa? It is implied in the passage. It can be inferred from the passage. Yang tersirat maksudnya. It is most likely that. What probably happen? Apa yang kemungkinan terjadi? Berarti kemungkinan itu. Kemudian di lesson yang ketujuh kemarin kita mempelajari answer transition question correctly. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang berupa transisi. Nah, transisi itu kita diminta untuk mengira-ngirakan paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Oke, paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Oke, paragraf sebelumnya disebut sebagai preceding paragraph dan paragraf setelahnya disebut following paragraph. Nah, untuk preceding paragraph kita perlu membaca baris pertama. Oke, baris pertama untuk menentukan kira-kira apa paragraf sebelumnya. Nah, untuk following paragraph setelahnya kita perlu membaca baris terakhir itu. Oke. Kemudian di lesson yang ke-8 ya, di 8 kemarin terkait vocabulary ya. Jadi mengetahui makna dari vocabulary tersebut dengan apa? Petunjuk struktural. Struktural clue ya. Oke, struktural clue itu apa saja? Nah, how to identify the question. Oke, type of clue-nya. Tipe dari clue-nya berupa punctuation, tanda baca. Nanti terletak setelah koma, parenthesis, tanda kurung ya, atau dashes, strip ya. Restatement or that is in other words ya. Kemudian terletak setelah contoh such as for example. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk skill yang ke-9 ya. Nah, di skill yang ke-9 determine meaning from word part. Nah, kita mengetahui makna dari vocabulary tersebut dengan word part, bagian kata. Oke, dengan bagian dari kata tersebut ya. When you are asked to determine the meaning of long word that you do not know in the reading comprehension section of the TOEFL test, it is sometimes possible to determine the meaning of word by studying the word part. Dengan mempelajari apa? Bagian dari kata. Sumama kita nggak tahu vocabulary-nya, kita cukup mengetahui bagian dari vocabulary tersebut. Contoh, the word vividly. Nah, sumama ini kita tidak tahu kata vividly di baris yang ke-6 ini ya. Oke, maka terkadang ya, nggak semuanya tapi ya. Nah, terkadang kita hanya perlu mengetahui bagian dari verb tersebut, vividly nih. Berarti viv itu berarti bermakna hidup. Nah, bermakna hidup. Sehingga A, B, C, D, mana yang memuat mana hidup, yaitu berupa C ya, a life like way. Nah, maka jawaban tepat adalah C. Kemudian, the word misspell in line 7 di baris 7 is closest its meaning to. Nah, seumpama kita tidak tahu nih kata misspell, kita hanya perlu mengetahui makna miss.
Miss itu adalah sebuah kesalahan, error ya. Sehingga A, B, C, D. Mana yang memuat mana error? C juga ya. Incorrectly written. Gitu ya. Kemudian the word diction. Oke, the word diction di baris yang ke-8. Oke, diction di baris yang ke-8 ya. Diction di baris yang ke-8, 5, 6, 7, 8 nih diction. Nah, seumpama kita tidak tahu nih arti dari diction. Nah, kita hanya perlu mengetahui makna ditch. Nah, ditch itu artinya talk, berbicara. Sehingga A, B, C, D. Mana yang memuat mana berbicara? Writing nggak mungkin. Sentence structure nggak mungkin. Form mungkin. Berarti speech. Nah, berbicara. Keluar suaranya maksudnya. Tuh. Ya, jadi mengetahui makna dari vocabulary yang di lesson 8 kemarin menggunakan bentuk struktural. Kalau tidak ada bentuk struktural, berarti kita bisa menggunakan bagian dari vocabulary tersebut, kosakata. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, bagian dari kosakata apa saja yang memiliki makna ya. Nah, kontra partnya bagiannya berupa kontra. Artinya apa? Against, menentang. Contohnya apa? Kontras. Oke, kontra itu banyak ya. Mal artinya apa? Bad, buruk. Contohnya apa? Mal konten, konten yang buruk. Miss artinya apa? Error, kesalahan. Contohnya mistake, misunderstanding, miscommunication dan sebagainya ya. Sub artinya apa? Error, under, sorry. Sub itu artinya under, bawah. Subway. Oke. Batch itu artinya apa? 10, 10. Contohnya apa? Decade. Multi artinya many, banyak. Multiple, multi talenta. Nah, ya. Sol artinya one, solo. Three artinya 3, triple. Oke, ditch artinya apa? Say, dictates. Domin artinya apa? Master, menguasai, dominan. Judge artinya apa? Judgment, menghakimi. More artinya apa? Death, kematian, mortal. Spec artinya apa? See, melihat ya. Spectator. Terre artinya apa? Earth, bumi, territory. Oke, ver artinya apa? Trend, divert contohnya. Viv artinya apa? Life, revive. Nah, itu. Jadi terkadang kita mengetahui makna vocabulary tersebut dengan apa? Kalau dia merupakan bagian dari word tanpa kita memahami passage-nya pun sudah kita sudah bisa menjawab soal tersebut dengan benar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 9. Nah, sekarang ini silakan kerjakan soal 1 sampai 5 ya. Kelihatan. Oke. Nah, soal 1 sampai 5 merupakan bagian dari Word. Oke, silahkan dikerjakan dulu.
Oke, kita bahas ya. Number one, the word subjugation. Oke. In line 3 is closest is meaning to. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah D, agreement. Nah, kita cek ya. Sub tadi artinya apa? Under ya. Oke, under. Sehingga A, B, C, D. Mana yang memuat makna under? Religion, flag, control, atau agreement, persetujuan? C ya, control. Control kan artinya apa? Di bawah kendali ya kan ya. Oke. Kemudian soal nomor 2, inline 5 di baris yang kelima nih. Oke, the word decades. Nah, this itu artinya 10 ya. Sehingga A, B, C, D mana yang memuat mana 10 D juga ya. 10 year period. Oke. Number 3, inline 8, the word terrain. Ter tadi artinya apa? Earth ya, bumi ya. Sehingga A, B, C, D mana yang memuat mana budi? Land, population, mineral, atau prosperity. Oke. A, land ya, tanah atau pulau ya. Number 4, the word spectacular. Spec itu artinya apa? Spec itu artinya see ya, melihat ya. Sehingga A, B, C, D mana yang memuat makna melihat, yaitu B ya, visually exciting ya. Number 5, the word varied. Var tadi artinya turn. Ya udah, jawaban tepat adalah C ya, turn. Nah gitu. Nah, ini kalau ketemu soal yang mudah ya, ketemu soal vocabulary yang mudah, kita hanya mengetahui bagian dari vocabulary tersebut. Tapi nggak semuanya nanti ya. Oke. Oke. Next berikutnya. Nah, ini silakan dikerjakan lagi. Question 6 to 10. Soal 6 sampai 10. Oke, silakan dikerjakan lagi. Oke, kita bahas lagi ya. Soal nomor 6. Oke, the expression of dominance over. Domin tadi artinya apa? Master ya. Dominan, menguasai. Berarti A, B, C di mana yang memuat makna menguasai? Understanding of, dispute over, authority over, rejection of. Oke, ya, C ya, authority, penguasa ya. Kemudian number 7, the word three artinya 3 ya, berarti ya udah E ya, divided into 3. Kemudian number 8, oke. The judiciary, judiciary itu artinya judgment yang menghakimi, sehingga A, B, C, D mana yang memuat makna menghakimi, yaitu legal system. Kemudian number 9, the word counter 8. Count itu artinya menghitung. Sehingga A, B, C, D mana yang memuat makna menghitung, yaitu A, food for ya.
Kemudian number T, contradictory. Kontra itu artinya menentang. Sehingga A, B, C, D. Mana yang memuat makna menentang? B ya. Oke, good. Beside to. Oke. Oke, mudah lah ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk skill yang ke-10. Nah, di skill yang ke-10, yaitu kita mempelajari use context to determine meaning of difficult word. Nah, ini masih terkait vocabulary tadi. Yang pertama, menggunakan pentunjuk struktural. Yang kedua, menggunakan bagian dari word. Yang ketiga ini yaitu kalau memang nggak ada keduanya tadi, kita bisa menggunakan konteks untuk menentukan makna kata yang sulit. On the TOEFL test, you will sometimes be asked to determine the meaning of a difficult word, a word that you are not expected to know. In this case, the passage will give you a clear indication of what the word means. Oke, contoh so mama. Blah blah blah, the barges headed across the lake. Nah, yang ditanyakan terkait barges nih. So mama kita nggak tahu nih, sama sekali nggak tahu makna barges. Menggunakan apa? Nggak ada petunjuk strukturalnya, juga tidak bisa menggunakan bagian dari word ya, maka kita menggunakan konteksnya. Anggap aja berjenis sesuatu. Nah, sesuatu yang headed across the lake, yang melintasi danau. Nah, apa nih kira-kira sesuatu yang melintasi danau? A train kah, plane, bicycle, atau boats? Karena hubungannya sama danau ya. Oke, berarti ya nggak mungkin train ya, kereta atau plane, pesawat, bicycle ya, yaitu di a boat. Ya. Next, kita lihat ya. How to identify the question, what is the meaning? Which of the following is closest in meaning to? The word is difficult word, one that you probably do not know. Tuh ya. Where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? The question usually tell you in which line of the passage the word can be found. How to answer the question? Bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Find the word in the passage. Read the sentence that contain the word carefully. Look for context clue to help you understand the meaning. Choose the answer that the context indicates. Nah, sekarang silakan lagi. Kerjakan TOEFL exercise 10, soal 1 sampai 4. Nah, ini silakan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Udah selesai kan? Oke, number one. Oke, in line two. Di baris yang kedua nih. The word widow mean. Oke, widow. Berarti ini ya. Oke. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A type of poison that of male spider, human victim of the spider, a female whose mate has died. Dia, yaitu a female yang mate-nya tersebut died ya. Nah, ini disebutkan the Black Widow got its name mendapatkan namanya because the female has been known to kill male after mating and a result become a widow. Kemudian number two, which of the following is closest the meaning word globular di baris 5? Nih, yang ditanyakan adalah globular. Globular body. Body yang globular. Berarti globular itu sifat ya. Oke, body yang globular. Nah, petunjuknya size and shape of a pea. Jadi size dan bentuknya of a pea. Berarti apa? Round, bulat ya. Number three, the word ampel di baris yang ketujuh. 5, 6, 7 yang di oke, ampel. Nah, more ampel. Ampel berarti itu merupakan sebuah apa nih? Bisa adjektif, bisa kata benda juga. More ampel. Oke, B. Ya, large in size. Karena petunjuknya di sini adalah roughly four time, 2 kali lipat lebih besar daripada rata. On the average ya. Number four, which of the following has the same meaning of word mortal di baris yang ke-10 nih. Mortal, berarti petunjuknya to be mortal, to be mortal. Kemudian Black Widow menggigit menjadi mortal, di menggigit menjadi mortal. Berarti menjadi apa? Mati, deadly ya. Gitu. Alright. Next berikutnya. Nah, sekarang PC2 question 5 to 8. Oke, soal 5 sampai 8. Nah, ini silahkan dikerjakan lagi. Oke, kita bahas ya.
Number five. Oke, soal yang kelima nih. The word discern in line 2 di baris yang kedua is closest in meaning to which of the following. Nah, ini jawaban tepat apa nih? Oke, discern di baris yang kedua ya. Nah, nih discern. Nah, petunjuknya the great majority occurred in the United States ya. Mayoritas besar terjadi di Amerika. Berarti understand pemahaman ya kan? Oke. Tuh. Kemudian number six. Oke, soal yang ke-6. Oke, soal yang ke-6, the word propel. Nah, propel di baris yang ke-6, 5, 6 nih propel ya. Nah, berarti in could be replaced by apa jawaban tepat nih? Ya, move ya, karena ada petunjuknya di sini. Nah, an average tornado, tornado might propel, pindah sendiri. Its speed 15 to 20 mile. Nah, petunjuknya di sini. Oke, good. Kemudian number 7, which of the following is closest is meaning to word devastating. Nah, ini yang ditanyakan devastating di baris yang ke-7. Oke, devastating di baris yang ke-7. 5, 6, 7. Nah, ini devastating. The most devastating tornado. Berarti destruktif kerusakan ya. The most devastating tornado uh, on mana ini? The first tornado record occurred on March 18, 1925. Nah, itu. Oke, kemudian soal nomor 8. The word sweet alert di baris 10. It meaning to sweet alert di baris yang ke-10. Nah, sweet alert itu apa? Nih. Oke, karena petunjuknya angin di tengah badai tersebut sweet alert. Nah, sweet alert apa? Yaitu circle berputar ya, berputar around considerably more than 20 mile per hour ya. Sweet alert berputar, muter gitu lah ya. Next. Nah, sekarang kita masuk skill yang ke-11. Nah, 11 terkait vocabulary lagi. Nah, kalau ini use context to determine meaning of simple word. Yang ditanyakan adalah vocabulary yang simple. Vocabulary yang simple itu vocabulary yang sering kita temukan setiap hari. Nah, kita gunakan setiap hari, daily lah maksudnya ya. Oke, daily vocabulary. You will sometimes be asked to determine the meaning of simple word, a word that you see. Ya, kata yang kita lihat seringkali di dalam bahasa Inggris. Ya, intinya daily vocabulary ya. In this type of question, you should not give the normal. Nah, kita seharusnya tidak memberikan normal. Oke, berarti everyday meaning of word. Instead, nah, the TOEFL test want to know the meaning of word in this situation. Jadi pertanyaannya itu simple, jawabannya nggak simple. Jawabannya bukan simple. Bukan vocabulary yang kita temukan setiap hari. Mama nih, he put his answer this way. Nah, siapa yang nggak tahu makna put ya? Artinya meletakkan, menaruh ya. Tapi yang dikehendaki bukan makna itu, meletakkan atau menaruh. Kalau yang ditanyakan adalah uh, simple word. Oke, mana yang lain gitu. Oke, bukan place meletakkan ya. Nah, itu bukan yang jelas bukan ya. Nah, sehingga jawaban tepat, nah kita cocokkan he put his answer this way. Masa dia meletakkan jawabannya cara ini? Kan nggak cocok ya. Yaitu mengekspresikan, oke, mengekspresikan jawabannya cara ini. Nah, itu. Alright, express it ya jawabannya. Kemudian, nah, the following chart outline the key information they should remember about vocabulary question containing simple word. Okay, what is the meaning? Which of the following is closest meaning to? The word is a simple word that you see often in everyday English. Where to find the answer? The question usually tell you in which line of the passage the word can be found. Oke, how to answer the question? Bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Find the word in the passage. Read the sentence that contain the word carefully. Look for context clue to help you understand the meaning. Choose the answer that the context indicates. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 11, soal 1 sampai 3. Nah, ini silakan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. The word raw. Oke, the word raw in line one di baris yang pertama yang raw ya. Artinya apa sih? Arti sebenarnya raw itu pada umumnya yaitu kasar, berat gitu ya. Equivalent of American. Oke, sehingga jawaban tepat nih. Unsmooth mean approximates atau heavy. Nah, equivalent itu apa? Setara ya. Oke. Masa setara tidak smooth ya kan? Oke. Atau mean yaitu approach estimates pergi perkiraan ya. Berarti the piece of egg. Nah, itu the piece of egg uang logam. Oke, the piece of egg ya. Uang logam 8 adalah nickname julukan untuk Spanish peso. Oke, peso Spanish ya. Spanyol, which was roughly equivalent of American dollar in early America, yang merupakan atau kira-kira setara dengan dolar Amerika, oke, di Amerika awal gitu ya. Amerika dulu itu maksudnya. Kemudian number two, stores inline tree. Nah, siapa nggak tahu makna store ya? Artinya toko. Tapi yang dikehendaki bukan makna toko di sini. Nah, kira-kira jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Yaitu market, bukan market yang dikehendaki, bukan department, bukan shop, yaitu supply. Nah, di baris yang ketiga nih mana tadi? Oh, store ya. When the store of Sunny ship. Oke, saat toko Spanish ships. Oke. Artinya apa? Artinya supply ya. Oke, ketika supply itu apa? Persediaan ya. Persediaan kapal-kapal di Spanyol sehat teratur dijarah oleh bajak laut. Oke. Kemudian number three, the word take. Take artinya apa? Mengambil. Tapi yang dikehendaki bukan makna mengambil, yaitu be ya. Understand. Memahami. Oke, di baris yang ke 9, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ini kan ya. Oke, tuh maksudnya. Next. Berikut ya. Nah, question 4 to 6. Soal 4 sampai 6. Oke, soal 4 sampai 6. Nah, ini silahkan dikerjakan lagi. Disesuaikan dengan konteksnya ya.
Oke, kita bahas lagi ya. Number four, school in line three. School, oke. Artinya sekolah ya. Oke, tapi yang dikendaki jawaban ini apa nih? A, B, C, or D? Iya, a common belief. Bukan college, university, atau educational institution. Di baris yang ketiga tadi ya. Oke, di baris yang ketiga nih, school ya. Nah, yang dikendaki mana school di sini adalah bahwa the idea put forth by Smith. Jadi gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Smith menjadi dasar, oke, menjadi dasar filosofi, oke, menjadi dasar filosofi atau filsafat, oke, pemikiran, oke, yang disebut ekonomi klasik, gitu ya. Alright. Kemudian number five, which of the following is closest? Meaning the word free di baris yang keempat. Oke, free di baris yang keempat. Ini yang dimaksud apa nih? Keempat, free, free trade. Nah, trade itu apa? Perdagangan ya. Oke. Yaitu demokratik. Oke, yang diingat lagi adalah demokratik. Oke, persaingan, trade ya, persaingan yang bebas. Oke, yang demokratik. Gitu. Kemudian number six, the word line di baris yang ke-9. Nah, line di baris yang ke-9. Oke. Line di baris yang ke-9. Mana nih? 5, 6, 9. Oke, yang dikendaki apa nih? Oke, strictness, directness, file, atau agreement. Agreement ya, persetujuan. Oke, good. Udah lah ya. Lanjut. Nah, ini ada TOEFL exercise skill 8 to 11 dari skill 8 sampai 11 ya. Dari skill 8 sampai 11 di sini ada soal 1 sampai 5. Nah, ini silahkan dikerjakan ya. Oke, kita bahas ya.
The word solely. Nah, di baris yang kedua could be replaced by. Maka jawaban tepat nih. Initially, only, reportedly, atau helpfully. Initially pada awalnya, only satu ya. Hanya reportedly dilaporkan, helpfully secara sehat. Gitu ya. Oke, sol tadi artinya apa? Sol itu artinya satu ya, solo satu. Sehingga ABC di mana yang memuat mana sono? Solo? Oke, yaitu on, only satu hanya satu. Kemudian the word multi-purpose. Oke, multi tadi artinya apa? Banyak ya, many ya. Sehingga A, B, C, D mana yang memuat makna banyak? Yaitu varied ya, bervariasi. Kemudian which of the following clauses the meaning season di baris 4? Ini maksud season di baris 4 nih. Nah, petunjuknya in Asia it is used to season. Di Asia it tersebut kardamom ini ya, kardamom apa namanya? Kapulaga ya. Kapulaga digunakan untuk season sauce such as curry seperti kari. Berarti apa? Oke, spicy pedas ya kan, kari. Kemudian number 4 yang dimaksud kari di baris yang keempat. Nah, in the middle country it is steep, oke, properly flavorly golden color tea. Jadi jawabannya apa nih? Spicy type of sauce ya kan ya. Tuh. Kemudian number 5, the word steeped yang ditanyakan di baris 5 ini. In meaning to steeped. Nah ini. Oke. Ini jawaban tepat adalah B, soak, dried, atau storage, atau ground yang dimaksud steeped tersebut. Oke, jadi soak itu ya basah ya. Kemudian apa namanya? Dried dikeringkan, storage. Oke. Dicelupkan maksudnya sup itu ya. Oke, berarti steep to prepare flower garden. Dicelupkan ya, dicelupkan. Benar nggak? Masa dikeringkan? Oke, kapulaga diseduh. Nah, atau dicelupkan diseduh ya, benar ya? Oke, soak ya, benar. Next, berikutnya PZ2. Nah, PZ2. Nah, ini silakan dikerjakan lagi. Soal 6 sampai banyak ya. 6 sampai 13. Cukup nggak nih? Ah, biasa. Nah, nih. Oke. Lebih kecil ya. Oke, nah sekarang silahkan kerjakan soal 6 sampai 13. Nah, lumayan banyak nih. Ada 8 soal ya. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, kita bahas ya. Oke, soal nomor 6. The word Paris. Oke, 6 ya. Paris di baris. Hmm, ini. Oke, 6 Paris ya. Wait, wait, wait. Nah, Paris di baris yang kedua ya. Nah, ini jawaban tepat adalah oke, nomor 6 ini C ya. Oke, C, die. Kemudian soal nomor 7, the word unnatural. Unnatural in line 2 is closest the meaning to. Nah, ini D ya, abnormal ya. Oke, abnormal. Kemudian the word, oke, drought di baris yang keempat. Oke, di baris yang keempat. Oke, 8, baris yang keempat. C ya, inadequate supply of water, yaitu persediaan air yang inadequate, tidak cukup gitu. Kemudian number 9, which of the following could be used to replace the word survive di baris yang keenam? Oke, soal nomor 9 ini jawaban tepat adalah D, life tour ya. Kemudian number 10, molar di baris yang ketujuh. Oke, molar di baris yang ketujuh. Soal nomor 10. Jawaban tepat adalah teeth ya, gigi ya. Kemudian number 11, in line 8, malnutrition. Mal artinya buruk, berarti nutrisi yang buruk ya. Berarti soal nomor 11 ini C ya, suffer from poor eating. Number 12, final home di baris 9. Oke, 12 ini jawaban tepat adalah A, place to die ya. Oke. Kemudian number 13, the word sheep. Apa bayangan? Di baris 9 is closest the meaning to. Oke, 13 jawaban tepat adalah C. Oh, from porch ya. D ya. Oke. Alright. Nah, itu kira-kira. Lanjut ya. Berikutnya, nah sekarang kita masuk skill yang ke-12. Skill yang terakhir nih. Skill yang ke-12. Nah, di skill yang ke-12 yaitu determine where specific information is found. Nah, oke. Menentukan di mana spesifik informasi tersebut ditemukan. Oke, sometimes the final question in the reading passage will ask you to determine where in the passage a piece of information is found. The answer choice, jadi pilihan jawaban tersebut will list possible location for that information. The best way to approach this type, of question is to study the question to determine the information that you are looking for, and then to go to the lines list in the answer and skim from that information. Tuh, yaitu mencari informasi ditemukan. Oke, number one, where in the passage. Nah, di mana di passage does the author, penulis mendiskusikan komposisi dari meteor. Nah, komposisi dari meteor nih apa? Biasanya yang namanya komposisi terbuat ya. Oke, maka jawaban tepat nih. The meteor, nah dibuat oleh Nikon and Ion. This, integrated on impact of spread half a billion ton rock over surface of the land. Oke, 4, 5. Berarti baris 4 dan 5 ya. Oke, baris 4 dan 5. Kemudian number 2, where in the passage. Nah, di mana di passage tersebut penulis menyebutkan distance, jarak, which crater, di mana kawah tersebut bisa dilihat. Oke, berarti ini ya. Berarti 9 dan 10 nih. Where the meteor impact and is visible, bisa dilihat for more, lebih dari 10 miles ya, 10 mil on a clear day. Nah, itu. Alright. Eh, nah sekarang silahkan dikerjakan TOEFL exercise 12 soal 1 sampai 4. Kita diminta untuk menemukan specific information. Oke, silahkan dikerjakan ya.
Oke, kita bahas ya. Udah ketemu ya jawabannya. Where in the passage. Nah, di mana di passage tersebut author penulis memberikan nama a baby beavers. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3 atau baris 4 sampai 5. Oke, di baris yang kedua ya. Nah, ini dikatakan bahwa one cluster would probably consist of two adult. Dua dewasa, one male, one female, ya. Four to eight young beaver or kids. Nah, itu good. Kemudian number two, where in the passage does the author? Penulis menyebutkan time. Nah, time year ya. Kapan new baby beaver itu dilahirkan. Nah, baris 1, 2, 3 atau 4 sampai 5. Ya, baris yang ketiga ya. Nah, disebutkan female beaver give birth ya each spring to two four babies at a time. Kemudian soal nomor 3, where in the passage does the author penulis state the age which beaver must go out, harus out ya, keluar dari rumah mereka. Nah, ini baris yang ke. Oke, nah ini baris D, yaitu di baris 4 dan 5. Oke, good. Nah, karena di sini disebutkan, in the springtime of their second year, they are forced. Mereka dikeluarkan, dipaksa out ya, keluar dari kelompok keluarga mereka to make room for the new babies. Ya. Kemudian, where in the passage does the author indicate why young beaver must leave their parent home? Oke, 4 dan 5 lagi ya. Nah, ini di sini this new ini mereka proses to start new family cluster. Nah, ini sama aja 4 dan 5 juga. Next. Oke, lanjut ya. Next, PC. Oke, PC2 question 5 to 7. Soal 5, 6 dan 7. Nah, ini silakan dikerjakan lagi.
Oke, kita bahas ya. Soal nomor 5. Where in the passage does the author? Penulis mendiskusikan modern definition, yaitu definisi modern dari chamber music. Nah, ini baris berapa nih? Baris 2, 3, 4 sampai 5, 8 sampai 9, atau 9 sampai 11. Oke, E ya. Baris 2 dan 3. Nah, kita lihat nih. Music chamber, yaitu chamber music, receive its name, mendapatkan namanya karena it was originally intended to be performed in small room, in private home rather than a huge concert hall or theater. Today, kini musik ini telah berkembang menjadi musik ensemble kecil di mana setiap pemain memainkan perannya masing-masing. Berarti kan definition modern kini berarti kan sekarang ya. Kemudian where in the passage does the author discuss create when ensemble for three instrumental predominated. Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah C, baris 7 dan 9 ya. Nih baris 5, 6, 7 nih 7 ya. Oke nih, in the second period, three sonnets dominated. Okay, this ensemble were often written to violin and a cello. Nah itu. Kemudian number seven, where in the passage does the author mention music written in four string? Nah nih, jawaban tepat apa nih? Soal nomor 7. A, B, C, or D? Ya, jawaban tepat adalah D. Ya, baris 9 dan 11. 9 sampai 11. 9 nih. In the modern period after 750, the pre-chordierence chamber music was written. Oke, the string quartet. Nah nih, fourth street. Nah, sama quartet ya. An example composed to violin. Oke. Violins ya. Viola. Cello. Nah, itu. Nah, gitu kira-kira. Alright. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Berarti udah selesai ya materinya. Ini kan materi terakhir ya. Dari lesson dari lesson 1 sampai lesson 12 ya. 11, oke, 12, kemudian dari pertemuan awal sampai akhir. Nah, udah selesai. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, Bapak Ibu semuanya. Oke, oke, clear lah ya dengan penjelasan dari awal sampai akhir. Oke, karena udah selesai tentunya uh, mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menjelaskan mungkin kurang detail, oke, kurang memahamkan pengucapan bahasa Inggris yang masih belum benar ya. Oke, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari dari pertemuan awal sampai akhir bermanfaat. Oke, dipermudah segala urusannya. Oke, eh langsung aja ya saya tutup kelasnya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Oke, let's close our class in this afternoon. Oke, thank you for joining this class today. Oke, for all meeting ya. Alright. Oke, see you. Oke.